terhadap saudara Eko Hendro Prayitno alias Nana dengan Bella Luna Verlin. Saudara-saudara, hadir di sini sekarang mendampingi saya Ibu Shirley, atau dalam tulisannya Shirley, tapi panggilannya Shirley ya Bu ya. Ibu Shirley Chandrawati Rahmat. Ini beliau hadir di sini mendampingi saya, sehingga saudara-saudara kemarin yang nyari-nyari, ada yang datang ke rumah, ada yang ini, karena memang beliau tidak berkenan diwawancarai kecuali saya dampingi, dan itulah kesepakatan yang kami lakukan. Saudara-saudara sekalian, saya sangat kecewa dengan pertemuan hari ini. Kenapa? Karena kemarin 2 hari yang lalu saudara Eko bertemu saya di sini, di sebelah ini persis, dinding ini seperti ini. Ini Eko, foto-foto saya dengan Eko, saudara Ato alias saudara Nana. Beliau datang ke sini, kami berkomunikasi. Awalnya saudara Eko itu ingin bersama saya menandatangani surat untuk menyetujui beberapa poin yang telah kami sepakati. Poin-poinnya itu diantaranya, pertama terkait dengan mahar atau sertifikat. Yang kedua terkait dengan logam mulia atau emas batangan. Yang ketiga terkait dengan mobil. Meskipun mobil itu katanya adalah mobil leasing, tetapi itu harus diperjelas. Sampai tadi jam 10 saya masih kontak dengan dia, dan dia berjanji kepada saya akan datang dari Bogor. Akan datang dari Bogor karena dia sedang di Bogor. Alasannya katanya ingin mengambil sertifikat karena sertifikatnya sedang dititip kepada seseorang, dan saya mengatakan oke, saya minta untuk dia supaya hadir nanti sesuai dengan kesepakatan kami. Jadi idealnya pertemuan hari ini itu penandatanganan surat pernyataan dia tentang beberapa poin yang telah saya sampaikan. Tapi pada faktanya saya malah mendapat kabar dari salah seorang staf Bu Shirley dan juga staf beliau yang kebetulan sedang berada di Singapura, itu menghubungi saya, memberitahu bahwa saudara Nana akan mengirim pengacaranya bertemu saya dan dia nggak bisa hadir. Wah, saya langsung kecewa berat, dan handphonenya langsung off, tidak bisa dihubungi. Padahal 2 hari terakhir ini kami intens. Kemarin masih bicara, tadi pagi masih bicara, sebelumnya masih bicara. Sampai saya nilai beliau itu orang yang jujur, benar-benar. Tetapi kalau demikian halnya hari ini, wah, saya melihat ya sudah. Ini kan saya berupaya sebagai seorang lawyer, kita berupaya untuk kembali mempersatukan keluarga, benar nggak? Kan itu niat saya baik. Saya ingin ada mediasi, jangan masuk dulu ke proses hukum. Dan dia menyanggupi itu. Tapi pada faktanya, lain yang saya ceritakan, lain yang dia laksanakan, lain yang disepakati kok lain. Nah, saya tidak pernah mengancam, mengatakan ini, mengatakan macam-macam, tapi saya hanya mengatakan bahwa ini pernikahan dengan Bella ini harus disudahi untuk kebaikan dia sebagai seorang suami. Dan suratnya sudah kita draft sama-sama, iya kan? Suratnya sudah kita draft sama-sama. Ini surat pernyataannya sudah disiapin, sudah di matri. Ini ada ini Eko
tetapi ternyata dia tidak hadir. Dan karena saya juga saudara tidak mudah, saya juga harus meyakinkan Bu Shirley ini, apalagi mamanya Eko, Bu Sofia alias Bu Mariam, itu juga tidak mudah untuk saya meyakinkan agar mereka ini berkenan kalau Eko itu menandatangani surat kesepakatan, mengakui, karena dia sudah mengakui kepada saya di sini bahwa pernikahannya itu adalah pernikahan yang siri. Kalau pengakuannya siri begitu ya, waktu didengar sini kan, ya. Karena ada dua staf saya ini, dia mengatakan pernikahan itu siri, dan buku nikah itu saya tanya juga dia nggak bisa jawab. Saya tanya dia masih beragama apa? Katanya agama apa? Hah? Masih Katolik. Dia mengatakan masih Katolik. Terus saya tanya, apakah dia menikah itu sudah dari hati yang paling dalam atau tidak? Itu gimana jawaban dia kemarin? Jawab aja, jawab aja. Nah, dia bilang itu main-main. Coba bayangkan. Itu ada rekamannya kan? Ada semua rekamannya. Kita rekam. Itu membuktikan. Jadi karena itu saudara-saudara, saya karena sudah mendapat informasi seperti itu, maka saya langsung berangkat ke Polda Metro. Saya komunikasi dengan SPK di sana, kita lacak, kita cari surat kita udah sampai di mana? LP. Dan LP itu akhirnya saya terima tadi. Ini sekarang jawabannya. Bahwa telah dilimpahkan ke Polres Kota Bekasi. Nih. Artinya kita serius menindaklanjuti ini. Nih, sudah dilimpahkan ke Polres Bekasi. Hari Senin tim saya akan datang ke Polres Bekasi. Kita akan ketemu penyidik dan kapan akan dilakukan BAP untuk Bu Shirley. Tadinya saya berpikir akan ada mediasi damai gitu ya. Untuk apa gitu. Dan dia mengaku ke saya itu sudah bercerai. Gitu kan? Nah, sekarang kita nggak tahu apa dia sudah masih bersama dengan Bella atau tidak. Nah, kalau begitu, ini unsurnya saya sudah sampaikan. Unsurnya masuk, Pak. Kemarin saya di Hotman Paris Show juga sudah saya jelaskan ke Bella. Bella mengatakan di situ KTP-nya single. Itu ada rekamannya. Hah? Dia katakan single. KTP-nya single. Mana mungkin KTP-nya single, yang ada di kita bukan single kan? Yang kamu lihat itu kan? Mana dia? KTP Eko. Jadi Bella juga berbohong. Nih. Kawin. Coba. Kawin. Nih KTP-nya. Bella mengatakan itu single. Yang kita terima di sini KTP-nya kawin. Berarti mereka ini benar dan dapat dikatakan memang melakukan penghilangan unsur-unsur atau asal unsur atau perkawinan. Bang, berarti Sebentar, saya jelasin dulu. Nah, karena itu maka kasus ini berlanjut. Yang kedua, Bu Shirley beberapa hari yang lalu didatangi oleh saudara Nana di kediamannya dan terjadi sedikit pertengkaran, dan saya persilakan Bu Shirley untuk menyampaikannya. Sebentar ya, biar runut dia. Nanti kamu nanya juga enak, gitu kan? Oke, silakan Bu Shirley, ceritakan. Dan sikap Bu Shirley ke depan seperti apa? Jadi waktu hari Senin ya, Senin kemarin itu Bapak Nana ada ke rumah. Itu dia langsung naik ke atas. Waktu itu posisinya saya sedang ada di atas dengan anak saya yang paling besar. Dia peluk anak saya, seakan-akan seperti baru pulang dari luar kota. Saya langsung cepat-cepat turun ke bawah, tanya, yang jaga mana di rumah? Kok sampai bisa masuk? Terus akhirnya saya bilang, saya cepat-cepat naik ke atas lagi. Anak saya bilang, kamu tunggu di kamar. Dan sempat nangis, karena dimanapun kan udah ketemu papinya ya, gitu. Nah, anak saya
saya udah di kamar, saya bilang sama Pak Nana, kamu turun sekarang. Saya ajak Pak Nana keluar di teras rumah. Dia pegang lutut saya, dia bilang minta maaf karena pergi berobat ke Jogja. Jadi alasannya ke Jogja ya? Ya, Bukan menikah? bukan. Oh. Tidak ada perbedaan, dia menikah. Terus. Ya, itu karena saya sempat kesel, saya bilang, kalau memang kamu berobat, kenapa kamu nggak mati sekali? Terus saya bilang, anak paling besar itu sakit. Dia bilang, kok tidak ada yang ngomong sama dia? Saya bilang sama dia, kamu kan sudah tidak peduli lagi sama anak kamu. Saya berapa kali itu ada usia untuk pulang aja, karena percuma. Kemudian Pak Nana sih mintanya damai demi anak kamu. Saya marah banget karena apa yang dia lakukan itu bukan demi anak-anak, tapi demi dirinya sendiri. Saya bilang sama dia, saya itu masih ada. Dan kalau mau cari mama pengganti buat anak-anak, apa harus perempuan seperti itu? Terus akhirnya gimana? Dia sih bilang, kalau saya masuk penjara, kamu juga masuk penjara. Akhirnya saya bilang, kamu ngancam saya. Kamu kalau begini itu namanya sudah ngancam saya. Ya, saya usir, dia pulang, tetap dia begitu, cuma hanya minta maaf, tapi tidak ada penjelasan sama sekali. Dia hanya berkeras bahwa dia berobat. Terus yang terakhir, dia mau masuk lagi ke dalam rumah, saya tarik bajunya dan saya dorong keluar. Itu kejadiannya ya. Kemudian sikap ibu ke depan gimana nih? Proses hukumnya dengan kejadian seperti ini ya, hari ini berarti kan tidak ada keseriusan ya dari Pak Nananya sendiri. Jadi saya minta untuk dilanjutkan saja. Baik, itu penjelasan beliau. Sekarang pertanyaan, silakan. Mbak tadi sempat nanya nggak sama Pak Nana alasannya apa kok sampai berani berbuat seperti itu artinya menikahi Bella? Saya sengaja tidak memancing kata menikah. Saya mau mendengar dari Pak Nana kejujuran dari mulut dia sendiri yang ternyata nggak ada. Artinya sampai sekarang belum mengakui Belum. dia menikah. Belum. Bukan menurut pengakuan Bella kemarin kan pernikahannya udah selesai itu sama, maksudnya mereka udah pisah gitu. Apakah memang diakui sama Nana nggak sih pas ketemu waktu itu Senin di rumah? Tidak ada, karena dia juga tidak mengaku menikah. Tapi kalau kepada saya, dia mengatakan di sini sudah selesai. Bella juga kepada saya mengatakan juga sudah selesai. Bu Sari sendiri udah nonton responnya Bella? Ucapan-ucapannya Bella, itu statement Bella udah didengar belum, Bu? Itu tanggapan ibu gimana? Dia ngomong seperti itu. Iya. Ya itu hak Kasih dia ya Iya. untuk berbicara ya. Saya sih nggak mau ambil pusing. Oke, Dia Mbak kan kemarin Bella juga sempat bilang dia akan mengembalikan uang atau mahar 2M, tapi kalau Pak Nana yang minta, kalau Mbak Sherly yang minta dia nggak akan kasih. Nah, untuk sementara sekarang kan Pak Nana tidak di posisi Mbak Sherly ini, gimana mungkin harapan uang untuk dibalikin ke Mbak Sherly sendiri? Kalau Seperti masalah apa? mahar itu sebenarnya harusnya Nana sendiri, bukan saya. Yap. Bukan saya ngapain minta gitu. Gitu aja. Artinya masih nggak ada upaya untuk mengambil apa yang menjadi mungkin hak anak-anak kan Ya, kemarin karena sempat bilang. kemarin dia masih setuju kan, setuju, dan hari ini suratnya sudah kita siapin dan ini sudah dikirim ke dia via WA.
Makanya ada foto-foto kami di sini. Saya ada foto bareng dia di sini berempat dengan stafnya Ibu Shirley juga. Tapi apa yang terjadi, dia malah melanggar. Jadi saya jadi nggak percaya sama dia lagi. Karena itu saya langsung datang ke Polda Metro. Nah saya cari, oke lah, berarti dia tidak mau damai, dia tidak mau berbaik-baik, kembali ke keluarga dengan utuh dengan syarat-syarat yang dipenuhi. Kalau dia tanda tangani ini, kemudian bertemu dengan Bu Shirley, nanti saya pertemukan dengan Bu Mariamnya juga, baru setelah selesai semuanya kita cabut perkara. Tapi ternyata dia malah melanggar. Nah sehingga sekarang dia ini sudah menyampaikan kebohongan-kebohongan terus ini. Kepada istri nggak mau ngaku, kepada saya ngaku, terus ke media juga katanya udah pisah, tapi orang itu dari mana kita nggak tahu, apa masih bersama atau tidak. Nah akhirnya ya kita lanjut gitu, prosesnya lanjut, jadi kita nggak ada lagi damai. Bang, Tapi abang sendiri kalau boleh tahu Bang, isi dari rencana Perjanjian. perjanjian ini yang akan ditangani oleh Pak Nana, apa sih poin-poinnya? Tadi kan abang sempat bilang beberapa poin. Iya. Mungkin garis besarnya ada berapa poin dan apa aja per poinnya? Hanya saya bacakan di sini hanya 5 poin. Hmm. Pertama, bahwa pada tanggal 15 Februari ini pengakuan dia ya, saya telah menikahi saudari Bella Luna Ferlin di Hotel Four Seasons, Jakarta, tanpa sepengetahuan istri saya Shirley Chandrawati Rahmat. Maka dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menceraikan saudara Bella Luna Ferlin per tanggal 7 Maret 2019. Meskipun seminggu yang lalu dia sudah ucapkan, kan gitu ya. Yang kedua, bahwa dengan pernikahan saya dengan Bella Luna, saya telah memberikan mahar berupa sertifikat rumah seharga 2 miliar, emas batangan atau logam mulia 88 gram, dan berupa uang biaya pernikahan saya dengan Bella Luna, yaitu sebesar 150 juta. Jadi ternyata acara pernikahan itu menghabiskan biaya 150 juta. Maka dengan ini saya menyatakan mengembalikan semua kepada istri saya Shirley Chandrawati Rahmat dan atau ibu saya, Ibu Sofia. Karena Ibu Sofia juga sama permintaannya ke saya dengan Ibu Shirley. Saya sudah bertelepon dengan Ibu Sofia. 3, bahwa saya mencabut kembali beberapa perusahaan yang sudah saya alihkan kepada Bella Luna Ferlin dan dikembalikan kepada istri saya Shirley Chandrawati Rahmat dan atau Ibu Sofia. Karena disinyalir ya, ada beberapa perusahaan yang sudah dialihkan ke Bella. Kita duga nih disinyalir. Terus dia langsung WA saya begitu baca ini, Bang, saya belum ada serahkan apa-apa sama Bella. Ya udah nggak apa-apa, antisipasi saja, supaya Bu Shirley-nya bisa nerima. Kan gitu tuh. Maksud kita tuh kan baik. Nah, itu. Kemudian bahwa saya bersedia untuk tidak dilibatkan dalam pengelolaan seluruh perusahaan dan atau keuangan perusahaan, dan saya hanya diberi bantuan keluarga setiap bulan yang diserahkan kepada istri saya Shirley Chandrawati Rahmat, yang besarannya akan dibicarakan antara saya dengan istri saya dan ibu saya Sofia. Dia memang sekarang pun sudah ditarik semua. Jadi dia itu tidak lagi dilibatkan dalam perusahaan apapun, tetapi diberi subsidi sampai ibunya nanti dan istrinya ini percaya bahwa dia tidak menjalin hubungan lagi dengan Bella dan atau dengan siapapun, supaya kembali ke rumah tangga dengan baik. Yang kelima, bahwa saya akan menggelar preskon dengan pengacara, dengan didampingi pengacara Razman Arif Nasution untuk membuktikan ke publik bahwa saya sudah bercerai dengan Bella Luna Ferlin. Itu aja. Tapi Ini itu. pada saat pertemuan kemarin yang ada di foto Dia itu, sepakati. apa mereka dia sudah melihat Sudah kita gambar, bukan? Sudah kita bicarakan. draft mentah gitu. Dan saya sudah kirim ke dia, dan dia mengatakan tadi di Bogor akan datang ke sini. Bang, Ketemu saya. Bella sendiri kan bilang katanya kalau misalkan hartanya itu atas hasil kerja kerasnya si Bang Nana itu sendiri. Tapi kan dari Ibu Mertua bilang kalau itu pemberian dari dia. Jadi itu yang benar yang mana? Perusahaan tidak ada satupun ya Bu ya, yang didirikan oleh yang namanya Nana. Semua perusahaan itu adalah milik keluarganya, yaitu ibunya yang bernama Ibu Sofia atau Ibu Maria. Nah, jadi kalaupun dia tidak mau tanda tangan ini, toh perusahaan itu juga diambil alih. Contohnya sekarang catering itu sudah terutang hampir 300 juta ya, hampir 300 juta belum dibayar gaji karyawan. Karena ibunya nggak mau bayar dan ini tidak bekerja berjalan lagi. Ada showroom mobil juga ya, dan isi showroom itu juga sekarang paling 1 mobil gitu. Artinya saudara Eko ini atau saudara Nana ini hanya diberi amanah saja oleh keluarga. Nah ini masih tulis tangan dia perbaikan. Ini kemarin tanda tangan salah satu perusahaan yang dia pegang minta dikembalikan ke mamanya.
Ini ada. Ini tulis tangan dia. Pemegang saham. Makanya kita draft. Hari ini masih ditandatangani. Sudah kita perbaiki ini. Dengan yang baru ini. Sudah siap yang baru. Dia nggak mau datang. Kita kalau pengakuan dia ke saya, dia udah nggak dengan Bella. Dia katanya bolak-balik Semarang, Jogja Jakarta. Karena katanya dia sakit dan lebih tenang di sana. Itu bahasa dia. Bu Sherly, Ada saya statement nggak- juga nih dari Bella, katanya dia mau minta maaf sama Bu Sherly sampai mau sujud-sujud juga. Bu Sherly bakal maafin nggak sih kalau dia datang seperti itu? Senyum aja. Itu udah terjadi ya. Dia minta maaf juga. Di TV dia juga saya minta maaf. Tapi Bu Sherly katanya tadi sampai mati dia tidak akan pernah maafkan. Begitu ya, Bu? Dia bilang kan dia mau datang sampai sujud-sujud di kakinya Bu Sherly. Gimana? berarti nggak ada kata maaf ya Bu buat Bella Bu? Kalau yang begitu gimana ya? Ya. Ya. Sikap Ibu gimana? Memaafkan atau tidak? Kalau memaafkan sebenarnya orang harus maafkan ya. Tapi mungkin untuk saat ini belum bisa. Bu Sherly kan kemarin permintaannya hanya ingin suami kembali gitu, tapi ketika suami sudah kembali dan ada pertikaian dan kemungkinan diusir, itu mungkin seperti apa sih Bu? Ya mungkin kan namanya juga saya baru ketemu lagi ya gitu, dan saya emosi itu karena dari Pak Nana sendiri tidak ada kejujuran. Yang saya mau adalah pengakuan dari mulutnya. Benar-benar dia mengakui dan dia minta maaf atas perbuatannya dan diperbaikin. Tapi kan itu tidak ada. Berarti saat ini Ibu Sherly udah tidak mau maafkan Pak Nana lagi, atau kalau dia balik lagi meminta maaf dan mengakui, Ibu Sherly akan seperti apa sih Bu? Kalau dia bisa mengakui dan dia bisa minta maaf dengan baik, nggak cuma dengan saya, tapi dengan anak-anak dan orang tuanya, saya masih bisa memaafkan. Karena banyak yang disakitin sama dia.